Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar oleh kaumnya sendiri sebagai Al-Amin, yang artinya yang jujur atau orang yang dapat dipercaya. Apa maksud dan hikmah di balik itu? Kita ketahui bahwa di tiap-tiap zaman banyak orang yang kehidupannya bersih, berperilaku jujur, berkata benar, dan berbuat baik. Mereka tidak berlaku buruk dan merugikan orang lain, tetapi mereka tidak dipandang layak untuk ditonjolkan. Pujian dan penghargaan istimewa hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar menonjol dalam nilai-nilai akhlak yang tinggi. Hanya kenyataan bahwa seseorang dapat dipercaya dan jujur tidak menunjukkan bahwa ia memiliki keistimewaan dalam perkara itu. Tetapi jika seluruh kaum masyarakatnya sepakat memberikan kepada seseorang julukan Al-Amin, maka nyatalah sudah bahwa orang itu memiliki sifat-sifat itu dalam taraf yang luar biasa tingginya. Bukan merupakan kebiasaan orang Arab untuk memberikan julukan seperti itu kepada seseorang yang jujur di kalangan mereka. Tidak ada bukti ataupun catatan sejarah Mekah ataupun bangsa Arab yang menunjukkan adanya tanda bahwa sudah merupakan kebiasaan mereka memberikan julukan demikian atau sebangsanya kepada perseorangan-perseorangan yang terkemuka dalam tiap-tiap generasi mereka. Kenyataannya, sepanjang kurun zaman sejarah Arab, kita dapati bahwa hanya kepada Rasulullah SAW saja mereka sepakat memberi gelar Al-Amin kepada beliau SAW. Ditambah lagi, mereka hidup dalam suku-suku, tidak ada persatuan dan kesepakatan, bahkan mereka saling bermusuhan dan saling serang. Namun mengenai Nabi Muhammad, mereka sepakat bahwa beliau SAW adalah Al-Amin, orang yang sangat istimewa dalam kejujuran. Hal itu menjadi bukti kalau Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat itu dalam kualitas yang sangat tinggi dan istimewa, sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain dapat dipandang menyamai dalam hal itu. Orang Arab terkenal dengan ketajaman otaknya yang kuat, dan apa-apa yang mereka pandang langka pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu usianya masih sangat muda. 8 tahun beliau hidup dalam ikatan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, usia Aisyah baru 22 tahun. Walaupun demikian, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha tahu benar bahwa suatu ajaran tak dapat dipisahkan dari guru yang membawanya. Ketika beliau ditanya tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang diamalkan Rasulullah adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran tidak lain selain apa yang diamalkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan satu bukti kecemerlangan Rasulullah di mana seorang wanita muda yang buta huruf sanggup menangkap suatu kebenaran yang tidak tertangkap oleh orang lain. Siti Aisyah melukiskan suatu kebenaran yang luhur dan penting itu dalam kalimat yang pendek dan sederhana. Seorang guru yang benar dan jujur tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang ia sendiri tidak berperilaku seperti yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Rasulullah adalah guru yang benar dan jujur. Itulah yang sesungguhnya ingin dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melakukan apa yang diajarkan dan beliau mengajarkan apa yang dilakukan. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna, baik sebagai manusia maupun sebagai seorang Rasul yang datang membawa berkat akbar, wujud yang telah menimbulkan kebangkitan kembali keruhanian dan telah menghidupkan kembali dunia. Rasul yang berberkat itu khatamun nabiyyin, penghulu para muttaqi, terbaik di antara semua Rasul. Jika kita meneladaninya, maka kita akan bertemu dengan Allah dan semua tabir kegelapan akan terangkat, serta kita akan bisa menyaksikan keselamatan hakiki bahkan ketika masih di dunia ini.
Ada berjuta-juta manusia yang berfitrah bersih di dunia ini dan masih akan banyak lagi ditemui di masa depan. Namun manusia terbaik yang pernah ada serta hamba Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang mukmin, ucapkanlah salawat untuknya dan mintalah selalu doa keselamatan baginya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya dalam Al-Quran dikatakan, faqad labithtu fikum umram min qablihi fala ta'qilun. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Yunus ayat 15. Ayat ini menyatakan bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum mendakwahkan diri menjadi Nabi dan Rasul diakui sangat bersih dan suci. Bahkan beliau diberi gelar oleh kaumnya sendiri sebagai Al-Amin. Orang-orang kafir sebelum mendengar pengakuan beliau benar-benar mengakui. Mereka mengatakan, kami belum pernah mendapati engkau berdusta. Sehingga hal ini menjadi bukti kuat akan kebenaran dari pendakwaan Rasulullah SAW. Ayat ini merupakan alat uji yang amat jitu untuk menguji kebenaran seseorang yang mengaku dirinya utusan Allah, di mana riwayat hidupnya menjadi bukti akan kebenaran pengakuannya itu. Bila kehidupan seorang pendakwa sebelum pengakuannya menampakkan kejujuran dan ketulusan hati yang bertaraf luar biasa tingginya, kehidupannya dilewati dengan kesucian dan tidak ada cacat akhlak, maka bisa dipastikan pengakuannya itu benar. Seseorang tidak mungkin bisa memanipulasi hal ini, tidak bisa ia berubah dalam waktu singkat di saat hendak membuat pengakuan. Cepat atau lambat kebohongannya akan terungkap. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, sepanjang kehidupan beliau sebelum pengakuannya, beliau adalah orang yang tiada taranya dalam kejujuran dan kelurusannya. Bukan tiba-tiba jadi baik, jadi orang yang soleh seketika, namun kesuciannya terjaga dari sejak awal kehidupannya. Rasulullah SAW dari sejak awal kehidupannya hingga wafatnya dalam keadaan maksum, suci dari dosa-dosa. Beliau SAW seorang yang hidup sampai 40 tahun lamanya di tengah-tengah masyarakatnya. Dan di dalam jangka waktu 40 tahun itu, beliau belum pernah berdusta, belum pernah menipu orang, belum pernah menganiaya, dan belum pernah melakukan kejahatan apapun. Dan kaumnya mengakui kejujurannya. Kemudian di usia 40 tahun itu, beliau menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Orang yang selama hidupnya tidak berbohong, tidak mungkin tiba-tiba berbohong tentang Allah Ta'ala. Inilah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini sebagai keterangan atas kebenaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.